Selamat malam. Wah, ini pengikut ajaran kasih, teman-teman. Wah, ini ajaran kasih mantap. Rekam teman-teman, rekamlah. Inilah ya nih wajah ajaran kasih ya. Kenapa itu ada panunya? Kenapa? Kau panuan gitu minta obat sama penonton atau kayak gimana? Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Malam, Bang. Silakan open cam-nya dulu. Anda Islam Kristen? Ya, malam, Ustaz. Islam Kristen, ya, malam. Bisa duduk, Bang. Nggak enak kali kalau baringan kayak gitu. Masalahnya apa? Hidungnya nanti lubangnya kelihatan gede gitu. Iya. Poinnya kan pembicaraan. Poinnya kan pembicaraan. Ya, gimana Bang? Bang? Kita berdiskusi. Ya. Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan. Ya, tergantung apa yang nanti saya bicarakan lah ya. Sesuai judul aja lah ya. Iblis pahlawan penyaliban. Iya. Jadi abang ini berpikir dari sisi positif atau negatif ini? Kalaunya namanya yang membantu penyaliban, menurut Anda itu Bang? Ya, ini menurut Anda itu negatif bukan atau positif? Bukan menurut saya yang bertanya, bukan abang yang bilang saya. Saya berdasarkan dengan abang. Kalau bertanya kepada saya, iblis pahlawan penyaliban, ya, apakah ini positif atau negatif? Ya, kalau bagi saya jelas negatif. Kalau kepercayaan saya gitu. Terus? Oh ya, negatif. Berarti dari negatif lah ya? Iya, negatif. Oke. Kira-kira dalilnya apa? Dalilnya apa bahwa ini iblis ini menjadi pahlawan? Dalilnya apa? Yohanes 13 nomor 2. Bisa Anda temukan di sebagian perilaku Yesus dan ayat-ayat Alkitab bahwa mengarah kepada hal negatif. Baik. Jadi berkaitan tentang judul ini, Bang ya, yang saya maksud negatif itu dari sisi saya Islam gitu. Karena Islam menolak penyaliban, kan kayak gitu. Jelas penyaliban itu negatif bagi kami. Nah, kalau untuk masalah iblis pahlawan penyaliban, apakah penyaliban ini positif? Jelas positif bagi kekristenan, karena kan di situ ajang penebusan dosa, kan gitu. Oke. Nah, jadi saya ambil ya Bang ya judul ini dari Yohanes 13 nomor 2. Coba Anda baca. Oke, saya kan ini beda dengan abang ya, mungkin nggak hafal ya, tapi saya nggak hafal ya. Oke, saya lihat dulu ya. Silakan dilihat dulu ya. Isinya apa itu? Hah? Isinya, makanya dibaca dulu kita Babang. Oke, Yohanes berapa? 13 nomor 2. Oke, saya baca ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Nah, di situ Bang, iblis membisikkan rencana kepada Yudas. Sehingga Yudas berkhianat kepada Yesus, betul? Iya, betul sekali. Nah, makanya terjadi penyaliban. Saya agak heran juga dengan iblis ini, kok tumben-tumbenan dia baik hati gitu. Kenapa saya bilang tumben-tumbenan iblis itu baik hati? Kok dia merencanakan penebusan dosa untuk kalian gitu? Gimana iblis bilang menebuskan dosa? Ya kan iblis merencanakan sesuatu, kan gitu. Dari hal apa? Menebuskan dosa, hal positif atau negatif? Lah, kalaunya menebus dosa itu kan positif bagi Kristen kan? Saya mau tanya dulu. Saya mau tanya sama abang. Iblis ini negatif atau positif? Oh, kalau iblis jelas negatif.
Ya iyalah, nggak ada yang negatif, jangan dong. Nah, jadi gini Bang ya, kalaunya tanpa bisikan iblis, nggak mungkin Yudas mengkhianati Yesus, betul nggak? Iya, makanya saya tanya, iblis itu negatif atau positif? Iblis negatif pasti. Nah, satu ya, sudah kalah kamu di situ kan? Satu kedua. Enggak, betul, ya? bukan masalah kalah, masalah betul itu Bang malah jadinya. Iblis itu negatif, gitu. Karena abang itu ada di sisi negatif. Jadi kalau pendengar ini mendengar selalu positif, sekalipun penjelasan kita entah gimana, selalu pendengar audiens itu mendengar dan ingin tahu mana yang positif. Satu, dua. Iya, satu, ya. Dengar dulu. Baik, terus. Nah, lihat ya, saya baca ya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati. Betul. Abang ini kan berpikir dan mengangkat posisi negatifnya, Bang. Terus? Sekarang saya mau tanya. Nanya lagi. Abang kan mencoba mengangkat audiens supaya percaya hal negatif kan. Terus? Makanya judulnya Iblis Pahlawan Penyaliban. Jadi positif kan pahlawan tuh. Makanya lihat judul dong dari tadi. Iblis itu pahlawan, saya tulis. Iblis pahlawan, bukan masalah negatifnya, bukan. Iya, nggak lihat judul rupanya dari tadi, teman-teman. Bang Yusuf, Pei. Biar abang mau bilang kamu itu mau bilang argumennya positif negatif, tapi ucapan mulut saya ini orang akan mencari yang positif. Kalau kamu mengangkat negatif, nggak apa-apa, biar kalah saya debat. Tapi kamu mengangkat negatifnya. Makanya saya angkat ini. Mengkhianati dia. Mengkhianati itu apa itu? Negatif atau positif? Negatif juga. Wah iya dong. Ya iya, jelas. Kamu masukkan di dalam negatifnya kan? Ya, di situ kan yang dilakukan iblis negatif. Yudas mengkhianati itu negatif. Tapi kenapa tiba-tiba saya tulis jadi pahlawan dia? Makanya saya Makanya artinya gini Bang, ya seharusnya Abang mempertanyakan sama saya, kok tiba-tiba yang negatif ini kau tulis jadi pahlawan? Seharusnya itu yang kau tanyakan. Saya mau tanya, emangnya ada yang dari negatif pahlawan? Ada, contohnya iblis tuh, ada tuh. Yang dari negatif jadi pahlawan iblis tuh. Satu-satunya yang negatif jadi pahlawan adalah iblis. Karena apa, Bang? Gini. Namanya langkah negatif. Satu saja itu negatif seterusnya, Bang. Baik, jadi gini Bang ya. Kenapa saya tulis di bentar, saya jelaskan dulu. Jadi di sini saya tulis kenapa iblis itu jadi pahlawan padahal kan kata Abang dia dari negatif toh. Kan gitu. Saya iakan juga bahwa iblis itu negatif, mengkhianati itu negatif. Lalu kenapa saya tulis iblis ini pahlawan? Karena ya Bang ya, iblis itu mempunyai andil di dalam kekristenan dalam penyalipan agar menebus dosa. Gitu. Sekarang begini, saya mau tanya ya. Saya mau tanya. Bisa nggak berapa persentase negatif itu dengan positif yang dilakukan oleh Yesus? Bisa nggak kamu pertanggungjawabkan? Oleh Yesus? Iya. Yang saya bicarakan iblis. Iblis dengan Yudas yang saya bicarakan. Kok larinya ke Yesus? Nggak nyambung Bang. Saya nggak melihat Yesusnya mau 100 juta % positif. Nggak ada urusan. Yang saya bicarakan itu tentang masalah iblis dan Yudas Iskariot di Yohanes 13 nomor 2. Dari sisi negatif Yudas dan iblis, mereka menjadi pahlawan bagi penyalipan. Karena mereka yang merencanakan gitu. Karena abang berpikir negatif lebih tinggi daripada positif, makanya saya mau angkat yang positifnya. Berapa persen positif yang abang pikirkan daripada negatif? Apa positifnya iblis? Saya mau tunjukkan positifnya dari segi yang lain walaupun abang tidak terima.
Contohnya bentar, gini ya. bentar, saya tanya dulu kalau gitu. Apa positifnya iblis? Enggak, saya enggak bahas yang lain. Kalau kata Anda ada positifnya iblis itu apa positifnya? Enggak ada negatif, enggak ada positif dari iblis. Justru berarti enggak ada. Lalu ngapain kau mau tunjukkan yang positif sama saya? Udah tahu iblis itu negatif, enggak ada positif. Kayak gimana abang ini? Yang kita bahas itu iblis. Mari negatif. Berarti nggak ada positif. Ngapain abang memposting yang namanya pahlawan penyaliban adalah positif? Nah makanya baru nanya dia teman-teman. Ya kenapa baru nanya gitu? Ya tell me rupanya. Baru aja dia nanya gitu. Udah tahu nggak ada positifnya, kenapa saya tulis pahlawan katanya. Baru aja nanya dia. Abang membahas negatifnya dong. Udah, saya jelaskan ya kenapa saya tulis pahlawan, oke? Setuju membahas negatifnya dong. Ya, bentar. Saya jelaskan kenapa saya tulis pahlawan, oke? Jawab dulu. Berarti setuju bahwa membahas negatifnya. Lah, kan nggak ada positifnya. Nggak ada positif dari iblis, Bang. Ya udah, nggak usah bahas positifnya. Jangan membahas yang nggak ada gitu. Jangan membahas yang nggak ada, jangan. Bahas yang ada aja, yang ada apa negatifnya, kan gitu. Bang, dengar dulu. Abang mengangkat negatif ini karena terlalu tinggi positif, sehingga abang nggak menemukan yang positif, makanya abang mengangkat negatif. Lah, makanya saya tanya sama Anda, ada nggak iblis itu positifnya? Justru saya yang bertanya itu, bukan abang. Lah, abang justru negatif. Kata Anda kan saya mengangkat dari negatif. Sekarang seperti itu ya, saya angkat negatif. Oke. Nah, sekarang saya tanyakan, kalau kita bahas positif, ada nggak iblis itu positifnya? Bukan dari iblis sih kita bahas positif. Yang saya bahas itu iblis, makanya. Judulnya, Bang baca judul dulu. Saya bukan bahas yang lain, bahas iblis dengan Yudas. Aduh. Abang, maaf ya. Bang, pendengar ini nggak bodoh. Tapi iya, makanya pendengar itu Bang nggak bodoh. Mereka sudah tahu nggak bodoh, jangan berputar-putar gitu. Jangan berputar-putar, udah tahu kan iblis itu nggak ada positifnya. Kata Anda, ngapain Anda mau bahas positif? Justru karena negatif, apa yang kamu bahas? Hal apa? Nah makanya seharusnya Anda nanya, kenapa yang negatif saya tulis jadi pahlawan, kan gitu. Ya sudah, kita kan udah bahas tadi. Kamu kan nggak bisa menjelaskan negatif itu sebabnya apa? Apa yang menjadi positif dan negatif? Nggak ada, yang ada negatif, Bang. Iya, negatif karena di situ iblis membisikkan rencana Yudas mengkhianati Yesus agar Yesus itu celaka. Negatif itu. Sebenarnya abang mau yang dari negatif menjadi negatif. Negatif. Gini, kenapa saya tulis pahlawan padahal dia negatif, betul nggak? Enggak. Pertanyaan saya, memangnya abang ini mau dari posting abang ini negatif menjadi negatif? Enggak kan? Pasti ada yang positif kan, betul nggak? Lah, itu saya tulis iblis pahlawan. Enggak ngerti Anda? Sekarang saya mau tanya, pahlawan itu positif atau negatif? Ya kamu kan yang menuliskan itu ya. Saya tanya, makanya Anda bahasnya muter-muter berbelit-belit dari tadi. Gitu. Nah, sekarang saya tanya, itu iblis negatif atau positif? Nah, udah dibilang negatif. Ya sudah, kalau negatif, apa yang menjadi positif bagi orang? Ngapain kamu memposting yang negatif? Coba. Apa yang positif bagi orang? Saya nggak bahas orang, yang saya bahas iblis, paham? Yang saya bahas itu iblis, bukan orang. Kenapa sih saya bahas iblis? Apa positifnya bagi orang? Saya nggak bahas orang. Aneh kali, kenapa Anda malah ke orang gitu? Yang saya bahas iblis, bukan orang. Paham? Ini kan tujuan abang memposting apa? Supaya orang nonton kan?
Yang saya tuju adalah bertanya kepada kawan-kawan, kenapa bisa disebut pahlawan dalam penyalipan? Supaya Gomel Abang ini banyak follower. Nggak ada urusan dengan orang, nggak ada. Nggak nyambung dengan orang. Saya nggak bahas orang, saya bahas judul. Jangan. Oke, saya bahas judul. Jangan kemana-mana. Yang saya tanya itu masalah iblis pahlawan penyalipan, betul? Ingat dulu. Bang, ingat dulu. Jangan turunin saya ya. Kita ngobrol. Biar sampai pagi. Asal kamu jangan turunin saya. Ya. Boleh? Coba. Iya. Balik lagi di sini. Ini apa nih? Balik lagi sih, kalau kita bahas itu yang namanya negatif, itu berarti abang mau orang kenal selain abang bahwa saya nggak ada bahas orang. Udah dibilang saya nggak ada bahas orang, nggak ada. Yang saya bahas itu iblis, bukan orang. Ada. Nggak ada saya bahas orang, nggak ada. Oke. Sekali lagi saya tanya, apa yang menjadi positif dari negatifnya iblis? Apanya yang menjadi positif bagi? Nggak ada, iblis itu nggak positifnya. Tujuannya abang menulis judul itu dan memposting di Nah, baru nanya dia, telat mikir gitu. Apa maksudnya judulnya katanya? Kan telat gitu mikirnya, teman-teman. Oke lah. Itu pikirannya abang. Oke lah. Cobalah abang jelaskan lah. Makanya ya kalau Anda nanya judul, kita bahasnya judul ya, kayak gitu. Udah tahu iblis itu negatif, membisikkan rencana untuk Yudas mengkhianati. Ya, kenapa tiba-tiba ditulis iblis itu pahlawan? Karena ya berkat jasa iblis yang negatif tadi, penyalipan dan penebusan dosa terjadi. Sekarang Anda terus nanya saya. Sekarang saya mau nanya dulu sama Anda. Ya, setelah saya jawab. Saya kan udah jawab Anda tadi. Saya mau tanya, penyalipan itu bagi Anda dan penebusan dosa itu negatif atau positif? Karena abang menjelaskan tadi yang barusan, berarti harus ada pertanyaan. Nggak bisa abang menyebutkan. Tadi kan Anda bertanya toh tentang judul, sudah saya jawab kan? Enggak. Karena nggak bisa hanya dijawab dengan karena abang menjelaskan begitu. Harus ada pertanyaan selanjutnya. Baik. Kita gantian nanya. Nggak bisa Anda tanya terus-menerus gitu. Kita gantian biar apa? Biar TikTok gitu. Ya, nggak monoton. Oke. Saya udah jelaskan kenapa saya tulis pahlawan penyalipan. Karena iblis berjasa dalam penyalipan tersebut dengan membisiki Yudas agar Yudas berkhianat, kan kayak gitu. Iya, Bang. Oke. Bang, itu namanya makanya saya awali tadi, yang namanya negatif dan positif. Nggak ada negatif menjadi sesuatu positif seakan menunjang yang positif, nggak ada itu. Nah, sekarang saya mau tanya, bagi Anda penyalipan dan penebusan dosa itu positif atau negatif? Kembali lagi ke iblis pahlawan penyaliban. Iya, yang saya tanya penyalipannya dengan penebusan dosanya, tujuannya. Abang kan nggak mau menerima penjelasan saya tadi di luar. Saya tanya dulu. Tujuannya kan agar terjadi penyalipan dan penebusan dosa. Penebusan dosa itu dan penyalipan itu menurut Kristen positif atau negatif gitu. Kenapa abang nggak memberikan jawaban dari pertanyaan saya tentang orang lain tadi? Karena apa? Saya nggak ada bahas orang. Yang saya bahas ya, ini yang saya bahas iblis, penyalipan, penebusan dosa. Nggak ada bahas orang. Aduh. Yang saya tanyakan kepada Anda, penyalipan dan penebusan dosa itu positif atau negatif? Abang tadi hanya berputar kepada iblis adalah pahlawan penyaliban. Jadi kalau abang bertanya di luar itu, berarti abang sudah lari dan tidak menerima pertanyaan saya tadi. Iya, berarti iblis ini pahlawan gitu. Kita berputar kepada iblis bahwa pahlawan penyaliban. Makanya saya tanya, pertanyaan kamu adalah jawaban dari pertanyaan saya. Penyalipan itu positif atau negatif? Ya, Kak, nggak perlu saya jawab. Kamu sudah tahu. Nggak perlu dijawab. Kalau nggak perlu dijawab, Bang, saya nggak perlu jawab Anda kalau gitu.
Kayak gitu aja juga sama kan. Anda nggak mau ditanya, nggak mau jawab, saya nggak akan jawab juga kalau gitu. Mana ada iblis pelaku penyaliban? Mana ada iblis jadi pelaku? Nggak perlu saya jawab, nggak perlu. Ya, udah selesai. Udah selesai gitu aja. Gitu aja. Nggak perlu saya jawab juga kan gitu. Udah kalau kayak gitu Bang ya, enggak terjalin diskusinya karena kata Anda nggak perlu dijawab, saya pun nggak perlu menjawab juga. Saya padahal kan Anda sudah nanya, sudah saya menjawab kan kayak gitu tadi tentang masalah iblis tuh ya. Habis itu saya bertanya aja penyalipan itu positif atau enggak negatif, nggak perlu dijawab kata Anda. Berarti Anda nggak mau diskusi gitu. Ya udah kalau gitu turun dulu ya Bang ya. Ngapain anda mau diskusi, nggak mau minta turunin kalau Anda nggak mau jawab? Terus mau ngapain kita di atas, mau diem aja sampai pagi gitu? Ya kalau Anda nggak mau jawab saya juga nggak mau jawab Anda kan gitu. Udah turun aja, beres, repot kan kayak gitu ya teman-teman. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Wah, ini pengikut ajaran kasih teman-teman. Wah, ini ajaran kasih mantap. Rekam teman-teman, rekamlah. Inilah ya, nih wajah ajaran kasih ya. No, teman-teman, lihat. Tuh, mantap ya. Inilah wajah ajaran kasih kan kayak gitu. Ajaran kasihnya ditunjukkan kepada kita ya. Biar dulu direkam dulu teman-teman. Ajaran kasih yang asli kan kayak gini tuh ya. Kenapa itu ada panunya? Kenapa? Kau panuan gitu minta obat sama penonton atau kayak gimana? Ya udah kau kayak gini aja ya. Kalau ketek kau itu panuan, kau salibkan aja dulu ketek kau tuh ya. Dah ya. Iya, pede kali dia keteknya ada kurap kayak gitu ah. Udah berapa lama itu nggak mandi, nggak ngerti juga saya. Kacau teman-teman ya, macam-macam aja ada malam ini ya. Itu tadi orang gila mungkin gitu. Nggak pernah mandi itu dia. Aduh. Selamat malam. Malam. Bentar Bang, aku kasih kameranya. Iya. Oke Bang. Ya, Anda dari Kristen atau Islam Bang? Aku non Muslim. Non Muslim ya udah. Anda mau nanya atau mau ditanya nih? Silakan. Ya, abang pilih ditanya apa abang pilih nanya? Aku kan ikut host saja. Ya, soalnya kita tanya jawab Bang. Kalau abang nanya nanti kan saya juga bertanya. Kalau saya yang nanya duluan ya saya sesuai judul gitu nanyanya. Iya, abang nanya aja. Ya itu Bang. Gimana tuh dengan judul? Apakah iblis itu pahlawan penyalipan? Ya, kalau menurut Anda iblis ya itu kan menurut pribadi Anda itu kan. Bukan, karena tertulis di kitab Kristen. Anda Kristen ya? Bukan. Tapi kok tahu? Anda ya iya, karena saya baca. Makanya saya bertanya gitu. Kalau saya nggak baca, maka saya nggak akan nanya. Tapi kenapa Anda baca? Anda Muslim. Nah, boleh kak? Siapa ada larangannya gitu membaca? Lah aku kan tanya boleh gak? Ya makanya ada larangannya. Oh berarti Anda boleh belajar Kristen? Ya boleh lah. Kalau nggak ada larangannya kan kayak gitu. Siapa aja boleh baca kitab apapun boleh dibaca. Kalau nggak boleh dibaca nggak usah dijual kan gitu. Jadi baca itu termasuk belajar juga Bang ya? Belajar.
Berarti Anda musim belajar Kristen juga? Bukan cuma Kristen bang, agama lain pun saya pelajari, Hindu, Buddha semuanya. Agar apa? Kita beragama itu nggak ikut-ikutan. Berarti Anda termasuk ikut campur berarti ya? Nggak keyakinan satu? Bukan. Kalaunya masalah ikut campur atau tidak, sebenarnya yang mencampuri itu adalah dari kekristenannya. Jadi hal wajar kalau saya mempertanyakan tentang Kristen, karena yang mencampuri urusan Islam itu Kristen. Awalnya itu adalah Kristennya gitu. Kristennya itu agamanya atau orangnya? Hah? Wes, bentar teman-teman. Agamanya. Kenapa ini? Sorry. Bentar ya, bentar. Sorry. Yang di YouTube sorry. Ya, tadi kepindah tadi. Oke. Ya, gimana? Enggak bang, maksudnya yang ganggu siapa maksudnya? Yang ganggu orang Kristen atau siapa ya? Semuanya bang, lembaga sama orangnya. Nggak nanggung. Abang merasa terusik gitu ya? Ya jelas lah, udah dari dulu umat Islam juga protes. Ya kalau tahu samperin aja bang. Enak itu. Kayak gini bang ya, apa yang saya protes ya dari umat Kristen ini, karena umat Kristen yang memulai 3 hal yang dia mulai. Apa itu? 1, di media sosial banyak apologet Kristen membahas Al-Quran saya, padahal dia kagak bisa baca bahasa Arabnya. Membahasnya tanpa ilmu ulumul Quran pula. Abang berarti termasuk kerasukan setan itu. Bukan, itu orang Kristen yang membahas Al-Quran saya gitu. Di media sosial, baik di TikTok, di YouTube, banyak bang. Gini loh bang, orang lain bisa baca kitab abang, tapi abang juga bisa baca kitab orang lain. Kan sama-sama. Bang, oke, kalau kitab saya bahasa Indonesia silahkan dibaca gitu. Tapi kalaunya kitab saya itu tidak berbahasa Indonesia, maka harus belajar dulu bahasanya. Betul nggak? Kan bisa diterjemahkan. Lah, kita tahu terjemahan itu dari mana? Dari buku lah. Masa ngawur? Kita tahu terjemahan itu dari mananya? Dari buku bang. Kok dari buku? Terus dari mana? Abang tahu dari mana? Bang, kita tahu terjemahan itu dari teks aslinya. Nah iya, emang abang bisa terjemahan? Lah, kalau kita ya membaca teks aslinya baru kita bisa menerjemahkan. Bukan langsung baca terjemahannya. Gimana sih? Iya, itu kan bahasa Al-Quran kan. Tapi abang kok bisa terjemahnya? Ya iya, namanya ada ilmunya untuk menerjemahkan bang. Nggak sembarangan berarti itu kitabnya. Iya, maksudnya itu ilmunya itu dalam arti tulisan atau kata-kata apa dari apa kan gitu. Oh banyak, ada kurikulum pendidikannya. Ya makanya itu kan aku bilang dari awal kan sudah bilang bang. Terjemahannya itu dari tulisan. Gini bang, bukan berarti kita membaca Quran itu tulisan terjemahannya yang menjadi keimanan kita, bukan. Kita pengen tahu terjemahan dari bahasa lain. Anda mau tahu terjemahan bahasa Jepang? Dari mana Anda taunya? Pasti Anda harus bisa dulu baca bahasa Jepangnya. Nggak mungkin Anda langsung lihat dari buku langsung tahu, nggak. Anda harus belajar dulu teks asli bahasa Jepangnya, baru Anda bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Begitu pula Al-Quran. Biasanya gini bang, bahasa itu di bawahnya ada terjemahannya kan gitu. Nah, disitulah salahnya teman-teman Kristen bang. Ya, karena bukunya kitab terjemahan, nggak ada teks aslinya gitu ya bang ya. Disinilah salahnya kawan-kawan Kristen. Kan ada terjemahannya, dia nggak mikir gitu. Orang menerjemahkan itu harus bisa baca teks aslinya. Aduh. Kan kayak gimana? Sekarang kan dipermudah bang belajar agama itu.
Bang, sekarang itu memang diterjemahkan. Betul, diterjemahkan. Ya, tapi kita menerjemahkan itu apakah kita terlena dengan terjemahannya? Kagak, umat Islam itu enggak. Kok begitu? Iya, dia pasti mencari teks aslinya. Ya, tapi banyak di pasar-pasaran itu. Ini tuh Quran saya diterjemahkan. Nih. Apakah ini yang saya imani? Enggak. Saya harus cari ininya dulu. Agar tahu gitu. Rokok kena bang, pelanggaran. Kalaunya rokok saya nggak pakai pembatasan. Live-nya masalahnya. Ini terjemahan Quran. Tapi apakah ini yang saya imani? Bukan. Ini. Saya harus tahu ininya dulu gitu. Kalau saya nggak tahu ininya, adalah di situ apa? Waduh, dimarahin abang. Keluar. Ya. Bentar bang. Bentar dulu bang. Oh ya udah, kalau gitu abang turun aja dulu, nanti naik kembali ya, kita lanjut diskusinya. Oke. Enggak gini bang, ada orang nanya. Bentar aja, Mas Abang. Oh ada orang nanya, oke. Apa salahnya aku jawab sebentar bang? Iya, langsung maksud saya langsung aja. Kirain tadi mau ada keluar dulu gitu, ada yang dibeli atau apa gitu. Enggak, ada nanya saya, kawan saya kan. Kan gitu aja, sebentar aja aku jawab. Oh iya silakan, dijawab. Hargai abang kasih kesempatan aku gitu loh. Silakan. Gitu loh. Dia lagi keluar jemput Zenda. Betul. Oke. Udah keluar. Sudah. Oke bang. Oke. Gitu bang. Jadi Al-Quran saya ini diterjemahkan. Ya. Apakah ini yang menjadi acuan saya? Bukan bang. Ini bang. Betul bagi Anda, belum tentu betul buat kami. Artinya standar Anda itu tidak bisa disamakan ketika membaca Al-Quran kami. Ya jelas. Gitu. Makanya bukannya tidak boleh membaca Al-Quran kami. Boleh. Tapi standarnya beda gitu. Namanya agama lain sama lain itu jelas beda bang. Percuma dibahas itu, nggak ada untungnya. Nah jadi itu salah satu alasannya bang. Yang kedua dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, banyak rumah umat Islam itu diketuk-ketuk oleh Kristen bang. Untuk apa? Mereka menawarkan kekristenan kepada umat Islam. Banyak terjadi di seluruh Indonesia. Nah ini adalah pelanggaran dalam negara Republik Indonesia. Dilarang menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Ini yang dilanggar oleh orang-orang Kristen. Nah ini orangnya nih ya. Ya kalau diajak mau itu pelanggaran menurut undang-undang bang. Nggak boleh menyebarkan agama terhadap orang yang sudah beragama. Pelanggaran dalam negara. Nggak tahu Anda. Punya agama. Hah? Punya agama tapi kalau nggak beriman. Bukan masalah itunya. Kita kan peraturan negaranya yang dilihat gitu. Aturan kalau nggak dikerjain percuma aja. Terus ya bang ya. Yang ketiga, banyaknya istilah-istilah Islam yang diambil oleh Kristen, lalu disalahpahami Kristen dan disalahgunakan oleh Kristen. Anda kan belum tahu tujuan masing-masing kan gitu. Anda punya tujuan, kami punya tujuan kan gitu. Bukan masalah tujuannya bang, bukan. Kita bukan membahas masalah tujuannya. Yang kita bahas itu contoh seperti kosakata yang diambil oleh Kristen, lalu Kristen menyalahgunakan kata tersebut. Yang mana? Contoh kosakata Alkitab. Tahu nggak Alkitab itu apa? Kurang paham aku. Alkitab itu nama lain dari Al-Quran saya. Tiba-tiba Kristen pakai kitab mereka dinamakan Alkitab.
kocak. Bang suka-suka dia, Bang. Makanya itulah kenapa ya harus ke Kristen gitu. Kenapa saya mempertanyakan Kristen? Berhak saya mempertanyakan Kristen karena apa? Mereka sendiri yang mengambil dan yang memulai pergesekan ini gitu. Kalau kamu abang di gereja aja. Hah? Di gereja aja. Apanya di gereja? Nggak ada hubungannya dengan gereja. Udah terus? Daripada Nggak ada hubungannya dengan Kristennya, Bang. Iya, daripada gembar-gembar di sosmed. Malu sama kawan muslim. Bang, emangnya kami itu ya gembar-gembornya di sosmed baru aja. Mulai zaman bahula sudah diprotes juga ya. Akhirnya apa? Di sosmed kami suarakan gitu dengan lantang di seluruh Indonesia. Berarti digembar-gemburkan berarti kayak orang stres gitu ya? Bukan orang stres, biar kalian nyadar kan gitu. Bukan stres, biar kalian nyadar bahwa apa yang memulai itu bukanlah umat Islam gitu. Berarti sama-sama belum nyadar, Bang. Jadi seperti itu aja. Ada lagi yang mau ditanyain? Duh, abang aja yang nanya, keluhan abang keluhan. Udah itu aja, saya hanya menyampaikan kepada Anda, menjelaskan biar Anda gak heran gitu. Udah ngapain aku heran? Ya makanya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya gantikan dengan kawan Kristen yang lain gitu. Oke? Abang yang nanya keluhan abang apa? Saya nggak ada pertanyaan lagi. Kalau Anda bertanya silakan. Gitu, keluhan abang apa? Nggak ada lagi pertanyaan. Oke? Yo kalau nggak ada ya udah kan beres. Ya udah kalau gitu saya gantikan dengan kawan Kristen yang mau diskusi ya. Kawan muslim yang lain itu, kasihan kawan muslim yang lain, Bang. Anda merasa sok bener. Anda bener belum tentu bagi orang lain. Gini, Bang, ya 30.000 muslim di sini ya mendukung saya, bukan kasihan mereka. Gitu loh. Nggak ada saudara muslim saya kasihan, nggak ada. Kami menyuarakan hak kami gitu. Oke? Seolah-olah Anda sebagai pahlawan gitu. Bukan pahlawan. Nggak ada urusan pahlawan. Nggak, tujuan Anda apa? Biar kalian sadar gitu. Nggak ada Justru Anda yang sadar. Biar kalian sadar gitu aja tujuan saya. Justru Anda yang sadar. Gitu. Udah ada lagi, Bang? Seolah-olah barang benar gitu. Ini berapa? Hah? Ini berapa? Udah saya gantikan dulu, Bang, ya dengan kawan Kristen yang antri ya. Kenapa? Kan sama juga. Mereka juga mau ngomong di bawah. Mau diskusi. Abang mentalnya kurang. Aku juga diskusi kok sama juga biar didengar. Tadi saya bertanya kepada Anda, ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada. Saya pun juga nggak ada lagi yang ditanyakan. Terus kita mau diam sampai pagi. Aku kan mau nanya juga, abang. Ya, makanya dari tadi, tadi saya tawari mau nanya atau kagak katanya. Abang merasa bangga? Aduh, tadi saya mau nanya, saya tawari teman-teman, mau nanya kagak katanya. Setelah saya mau turunkan, saya pun mau nanya katanya. Aduh, bang, ya udah apa? Anda mau nanya apa? Jam 10.15. Abang udah puas? Jalan itu mau setengah jamnya. Anda mau nanya apa? Biar cepat gitu. Anda sudah puas kan gitu aku. Oh ya udah, sudah, dah. Oke, udah ya. Puas ya udah. Oke. Lanjutkan dulu ya. Lanjutkan. Oke. Oke, malam Bang ya. Nyanyi dengan anak nyanyi. Ngapa banyak kagak jelas. Iya, teman-teman pusing ya. Banyak yang kagak jelas gitu.